nangkepin orang yang udah menjarah rumah Saroni. Nah, saya akan hadapi mafia-mafia kemarahan publik, terutama joget uye-kuye ya. Tolong joget dan komuk-komuk kondisi muka uye-kuye dikondisikan gitu. Sepasang suami istri bahkan terekam membawa televisi menggunakan sepeda motor sambil membonceng dua anak mereka di depan. Yang isinya tuh di dalamnya kabel-kabel fiber gitu. Kondisi ini kenapa bisa dibakar? Ada mafia yang bermain di sini. Kenapa? Karena kalau orang-orang biasa seperti kita, let's go pun, ngelihat kotak-kotak besar kayak gini ya, let's go kira ini panel listrik guys. Jangankan dibakar, deket aja let's go nggak berani gitu, takut kesetrum gitu. Nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kita minta aksi. Kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Pesan kalian, omongan permintaan maaf kalian, wajar banget kita nggak ada percaya. Kenapa? Karena kalian artis. Itu kan yang kamu bilang sendiri, uye-kuye gitu. Lu DPR tapi lu artis, jadi gimana gue bisa percaya sama lu? demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Polisian akan tangkap penjarah-penjarah rumah Syahroni. Giliran rumah kita yang dijarah, kemalingan, nggak ditangkap-tangkap. Gimana nih Pak Pol? Nah, jadi kemarin sudah ada ya statement dari Pak Prabowo ya, mengatakan demi Allah, saya tidak akan mundur. Setapapun saya akan tangkap mafia yang bikin kericuhan ini. Itu statement dari Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo ini menduga di sini semua didalangi oleh mafia-mafia yang memang membuat kericuhan ini terjadi. Penjarahan, provokasi, penghancuran, itu semua dilakukan bukan karena inisiatif masyarakat, tapi karena provokasi dari mafia. Dan itu tuh semua dibayar semua guys. Itu statementnya Pak Prabowo ya. Jadi kita dengerin dulu beberapa hal dari Pak Prabowo ya, sebelum kita melihat bagaimana aparat ini ingin nangkepin orang yang udah menjarah rumah Saroni. Nah, bukan Syahrini, Saroni gitu. Demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi, sekuat apapun mereka. Demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Nah, itu dia guys. Jadi Pak Prabowo udah demi Allah ya, dia sudah menduga ada mafia-mafia dan dia tidak akan mundur coy. Ini juga rame banget tagar di mana 17+8 ya. Kalian tahu nggak nih? Nah, ini tagar ini 17+8 tuntutan rakyat. Ini let's go kasih penjelasan dikit aja ya. Apa sih maksudnya 17+8 tuntutan rakyat ini? Ini merajuk terhadap 17 tuntutan jangka pendek dari rakyat yang harus dipenuhi ya sama DPR gitu. Dan juga para aparat yang terlibat itu dalam kurun waktu paling lambat 5 September, yaitu 3 hari ke depan. Itu dia 17 tuntutan pendek dan 8 tuntutan panjang, dan batas waktunya itu bisa sampai 31 Agustus 2026 tahun depan gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu 17 apa aja sih tuntutan pendeknya, yang pertama itu TNI itu harus ditarik dari pengamanan sipil supaya bisa menghentikan kriminalisasi para demonstran. Terus yang kedua, bentuk tim investigasi untuk kematian Afan Kurniawan, itu yang ojol kelindes kemarin. Dan juga Umur Amarudin dan korban kekerasan aparat pada demo 28 sampai 30 Agustus. Jadi kan aparat-aparat yang keparat itu kan itu kan ada yang membuat masyarakat itu meninggal dunia. Itu juga harus diusut gitu guys. Yang ketiga itu bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Batalin semua fasilitas termasuk pensiun seumur hidup. Karena DPR itu kalian tahu nggak? Dia tuh kalau udah pensiun, dia dapat pensiun seumur hidup. Menjabat 5 tahun doang, pensiunnya seumur hidup guys. Nah, itu kan makanin duit kita lagi coy. Itu termasuk korupsi menurut Let's Go. Jadi itu harus dibatalin ya gitu. Kenaikan gaji sama tunjangan juga dibatalin gitu. Yang keempat adalah publikasi transparansi anggaran DPR. Nah, termasuk gaji, tunjangan rumah, dan fasilitas lainnya. Masalahnya kan DPR ini dibiayai oleh kita ya warga. Jadi kita harus tahu tuh pengeluaran DPR ini buat apa aja. Transparansi gajinya tuh tunjangannya apa aja. Soalnya aneh banget kalau kita tanya gaji DPR ya. Kamu kan gaji DPR kan termasuk dibayar negara. Gajinya berapa? Rahasia dong. Kok rahasia anjir? Gitu kan kita yang bayar, setan gitu. Kita kan, dia kan wakil rakyat. Harusnya rakyatnya kan bos. Rakyatnya tahu itu berapa duitnya dia gitu. Itu harus transparansi gitu. Terus yang kelima, perintahkan Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR bermasalah. Pecat dan beri sanksi keras bagi kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik, terutama joget uye-kuye ya. Tolong joget dan komuk-komuk kondisi muka uye-kuye dikondisikan gitu. Walaupun uye-kuye mungkin menjabat baru sebentar gitu. Korupsi dibilang korupsi enggak juga. Tapi jogetan dan
kondisi muka komuknya ini bikin netizen kesel. Itu ya, tolong ya. Adalah partai politik wajib menyatakan sikap berpihak pada masyarakat gitu. Yang kedelapan, libatkan anggota DPR dalam dialog bersama masyarakat dan mahasiswa. Kita nih juga masih pengen loh DPR berdialog loh gitu. Bebaskan demonstran yang ditahan kemarin. Yang ke-10, hentikan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa gitu. 11, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM. 12, TNI segera kembali ke barak dan hentikan perannya dalam pengamanan sipil gitu. Karena kita bukan musuh TNI ya. Kita kadang-kadang musuhnya aparat nyebelin gitu loh. Oknum kepolisian ya, karena TNI kan jarang korupsi. Atau mungkin nggak ada. Nah, tapi kalau oknum kepolisian, buset, dari lampu merah aja udah kita diminta 50.000 guys. Udah disikat 50.000. Jadi oknum kepolisian yang paling bawah aja, nah, yang cuma jagain lalu lintas doang udah korupsi coy, udah pungli. Gimana yang di atas? 13, tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14, komitmen publik dan TNI tidak memasuki ruang sipil dalam kondisi demokrasi. 15, pastikan upah layak untuk semua pekerja, guru, buruh, nakes, dan mitra ojol. 16, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Nah, ini nih nomor 16 nih. Nomor 16, biasanya bos-bosnya adalah orang-orang Cina, guys. Jadi kalian jangan menjarah toko-toko Cina dong, gitu. Tapi kemarin untung nggak ada jarahan toko-toko Cina ya, gitu. Kalau 98 kan yang dijarah tuh dan yang dicari itu kan orang-orang Cina gitu ya. Jadi kalau kalian tidak mau ada PHK massal, jangan menjarah pabrik gitu. Jangan membenci orang Cina. Bencilah DPR yang kasih kita UMR kecil, guys. Nah, UMR itu minimal ya 5 jetong lah. Di Jakarta 5 jetong ya. Kalau di Banyuwangi berapa ya Banyuwangi? Lu. Di Jogja kayaknya paling kecil tuh. 17, buka dialog dengan serikat buruh untuk membahas upah minimum outsourcing. Nah, itu 17 tuntutan pendek ya, yang kalian harus melakukan aksi tersebut sampai tanggal 5 September. Kalau enggak, ini demo akan lebih parah lagi. Tapi kalau tuntutan jangka panjang yang deadline-nya 1 tahun sampai 2026, itu ada lakukan audit dan reformasi besar-besaran sama anggota DPR. Contohnya adalah larangan koruptor, mantan koruptor itu jadi caleg lagi, guys. Nah, terus yang kedua, reformasi partai politik dan perkuat peran oposisi dalam demokrasi. Yang ketiga, rancang reformasi perpajakan yang lebih adil. Batalkan rencana kenaikan pajak dan yang membebani rakyat. Bener nih, karena pajak-pajak ini nggak jelas, guys. Karena Lesko, lu pernah punya mobil. Jadi Lesko tuh jual mobil waktu di pandemi ya. Lesko jual mobil waktu di pandemi. Nah, tapi BPKB sama STNK-nya Let's Go itu belum diganti sama yang beli mobilnya Let's Go dulu. Jadi ada surat pajak yang ke rumah Let's Go itu meminta Let's Go ada kalau nggak salah peringatan atau apa gitu untuk melaporkan mobil ini gitu. Sebelumnya Let's Go udah lapor pajak bahwa Let's Go tanda kutip sebelumnya itu berhenti kerja dan terpaksa menjual barang-barang yang ada di waktu pandemi gitu. Itu kan kalau kita ngurus pajak tuh lama, ribet, dan dibolak-balik gitu. Tapi kalau mereka minta uang pajak itu kayak harus sekarang gitu. Memang setan memang. Lalu sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independen KPK dan tegakkan UU Tipikor. Nah, ini bagus banget nih nomor 4 nih. Nomor 5, reformasi Polri agar profesional dan humanis. Revisi UU kepolisian. Kalau menurut Lesko, tolong buatin satu lagi polisi swasta. Biarkan ada polisi swasta gitu. Supaya apa? Supaya kita bayar sesuai dengan kerjanya. Masalahnya oknum-oknum polisi negeri, yang oknum-oknum ya, nggak masalah kita kadang-kadang dimintain duit gitu loh. Tapi kalau kita udah kita kasih duit gitu, oknumnya juga nggak kerja bener tuh kan berdebah sialan gitu. Udah kita bayar, udah kita lewat fast track, nggak dikerjain juga gitu, motor hilang gitu. Yang kita kasih pelicin 2 juta, nggak dicari juga motornya. Buset, itu setan juga tuh, gokil. Tugas sipil dan revisi UU TNI untuk mempertegas hal tersebut. Nomor 7, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen seperti Ombudsman, Kompolnas, dan lain-lain. Yang nomor 8, tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk proyek strategis nasional. Nah, UU Cipta Kerja dan lain-lain. Itu dia 17 plus 8 yang digadang-gadang sama masyarakat-masyarakat ya, gitu. Tapi yang menariknya di sini adalah Presiden dan juga kepolisian juga sudah mulai mencari orang-orang yang menjarah ya, rumah Sahroni, rumah Uye Kuye gitu. Bahkan orang-orang yang menjarah pun udah mulai mengembalikan satu persatu barang jarahannya, termasuk kemarin Richard Mille yang 11 miliar itu udah dibalikin.
tas Hermes itu yang ada berisi uang juga udah dibalikin gitu. Lewat Pak RT, Pak RW-nya. Nah, jadi banyak banget orang-orang yang mulai menjarah gitu kemarin. Ada juga 2 remaja yang asik menenteng patung Iron Man, sementara remaja lain terlihat membawa sepatu milik Sahroni. 2 remaja lain kedapatan membawa mainan mobil, lalu ada juga pria berbadan gemuk mengenakan sweater hitam yang terlihat menyeret koper misterius. Yang bikin miris, sepasang suami istri bahkan terekam membawa televisi menggunakan sepeda motor sambil membonceng 2 anak mereka di depan. Ada pula seorang pria berjaket abu-abu yang menenteng koper pink sambil berusaha menutupi wajahnya. Tak ketinggalan, sosok berambut panjang sedikit pirang juga terlihat membawa tas yang diduga milik keluarga Sahroni. Nah, jadi ini beberapa orang yang terekam kamera dan akan dicari oleh pihak kepolisian, guys. Dan kabarnya beberapa juga udah ditangkap ya. Tapi pertanyaan Let's Go, yang menjarah punya DPR itu kok kepolisian cepet nangkapnya. cepet dan gercep gitu. Nangkapnya gercep, tahu orangnya gercep gitu. Tapi giliran kalau kayak kita, motornya kita dimaling, motor kita hilang, dicariin juga kagak. Sama oknum kan gitu. Sama yang oknum dan temannya yang nggak oknum. Sama oknum nggak dicariin, sama temannya yang nggak oknum, karena dia mereka temenan nggak dicari juga gitu. Ini kan lucu juga sih kalau dari kita masyarakat ya gitu. Maksudnya ini rahasia umum lah, jangan munafik gitu ya. Kalau DPR Sahroni gini gitu, yang ngejarah cepat sekali kalian bisa tangkepin satu-satu. Herannya kita sih, kenapa masyarakat secepat ini kalau masalah orang-orang kaya yang hilang sesuatu, cepat banget kalian bisa nangkapnya ya. Dan masalah mafia juga di sini ada kecurigaan guys, karena kalau kalian lihat, Let's Go dapat dari TikTok, ini ada ODC yang dibakar guys. Kalian tahu nggak ODC? Menurut Mbak ini dia optical distribution cabinet gitu. Jadi ODC ini itu kayak lemari yang isinya tuh di dalamnya kabel-kabel fiber gitu. Yang dipakai Telkom untuk jaringan internet, biasanya sih Indihome gitu. Dia tuh tampangnya tuh kotak-kotak kayak gini guys. Nah, kotak-kotak kayak gini. Nah, masalahnya ini ODC ini kenapa bisa dibakar? Ini yang menyebabkan kecurigaan bahwa ada mafia yang bermain di sini. Kenapa? Karena kalau orang-orang biasa seperti kita, Let's Go pun ngelihat kotak-kotak besar kayak gini ya, Let's Go kira ini panel listrik guys. Jangankan dibakar, deket aja Let's Go nggak berani gitu, takut kesetrum gitu. Apalagi dibakar ya, takut meledak gitu. Jadi Mbak ini bilang dia kan kuliahnya dan magangnya di Telkom ya. Jadi dia tahu nih, ini panel ODC ini kenapa dibakar, dan untuk ngebakar ini itu susahnya setengah mampus. Berarti kan ODC ini dibakar untuk memutus komunikasi internet gitu. Nah, dugaannya memang ada mafia-mafia yang disebutkan oleh Pak Prabowo tadi yang dibiayai oleh tikus-tikus tertentu untuk membuat rusuh dan mengambil kesempatan di ricuhnya suasana ini gitu. Kalian ngebakar ini, kalian harus ngerti ini apa gitu. Kalau kalian nggak ngerti, nggak mungkin kalian ngebakar karena takut meledak, kalau takut jadi bom gitu ya. Apalagi Gen Z ya, nggak mungkin ini kerjaannya Gen Z. Kenapa? Gen Z suruh pasang gas aja nggak berani ya. Si Gen Z suruh pasang gasnya takut ya. Jangankan mau ngebakar, megang aja takut kesetrum gitu Gen Z. Mager deh, nggak mungkin Gen Z ini gitu. Udah pasti orang yang ngerti gitu katanya. Dan kalau kalian tahu Salsa Erwina ya. Nah, ini cewek ini Salsa Erwina, dia yang sempat nantangin Sahroni dan menang sehingga Sahroni kabur ke luar negeri. Kita sudah tahu bokep-bokepnya tersebar di mana-mana. Dan dildo-dildonya, nah, dan pentungan-pentungan mainan ranjangnya Sahroni dan istrinya. Itu juga udah kesebar di mana-mana, dan dia mengatakan statement yang menurut Let's Go sangat-sangat bagus. Kita dengerin aja statementnya dia ya. Partai-partai politik, pimpinan partai politik, DPR juga termasuk. Dengar ya, kalian saat ini berhadapan dengan generasi yang berbeda. Kita bukan lagi generasi seperti kalian yang gampang dipecah belah, yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang bisa termakan sama narasi-narasi emosional. Kita semua bisa melihat, bisa menimbang karena kita melek dengan informasi, dan informasi sangat terbuka. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah, jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi. Kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Dan yang kita minta adalah kalian dengarkan suara kita.
Sampai saat ini, partai-partai yang cuma bisa nangis-nangis, yang cuma bisa minta maaf, ingat kalian, kita generasi mendatang, kita tandain mereka satu-satu dan akan kita melengsarkan mereka dari pemerintahan selanjutnya. Karena mereka hanya bisa berdrama tapi tidak bisa beraksi. Kalian masih punya waktu ya, masih ada beberapa hari. Jadi masih ditunggu. Apakah kalian berani memecat anggota-anggota kalian yang arogan? Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama pemerintah? Nice sekali Salsa Erwina. Jadi 100% semua yang diomongin saya setuju ya, karena nggak ada gunanya lagi bagi kalian ya, yang seperti Uye bilang ya, kita DPR tapi kita artis gitu. Nah, emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak konten ada? Jadi tangis-tangisan kalian, omongan permintaan maaf kalian, wajar banget kita nggak ada percaya. Kenapa? Karena kalian artis. Itu kan yang kamu bilang sendiri, Uye gitu. Lu DPR tapi lu artis. Jadi gimana gue bisa percaya sama lu ketika lu minta maaf, kita minta kesempatan sekali lagi, Eko Patrio juga gitu. Kita tidak ada dari hati yang paling tulus kita meminta maaf sama kalian semua. Tidak ada dari lubuk hati kita untuk menantang atau memperpanjang kalian. Tapi kalian itu artis, kalian itu jago acting gitu. Di depan kaca, di depan layar kaca, acting kalian itu udah biasa buat kalian gitu. Jadi kita, itu senjata makan tuan kalian loh. Kalian yang ngomong kalian pejabat tapi artis. Ketika sekarang kalian nangis-nangis, minta maaf, jangan salahin kita nggak percaya. Kenapa? Karena kalian artis. Mana bisa kita percaya sama artis bro? Gitu. Susah, bukannya nggak percaya, tapi susah gitu. Jadi udah nggak penting lagi, tangisan kalian nggak penting lagi, yang dipentingin adalah aksi. Dan 17+8 ini salah satu syarat dari masyarakat untuk kalian benahi gitu, terutama RUU perampasan aset ya gitu. Jadi nggak usah acting lagi, dan para petinggi-petinggi partai ya, kalau kalian harusnya udah mulai sadar, karena kan udah aki-aki juga kan, kalian udah aki-aki, udah nenek-nenek juga kan ya, kalian pecat-pecatin orang-orang yang dimiliki, yang diinginkan oleh rakyat, karena bos kalian tuh bos-bosnya ya rakyat gitu loh. Jadi masa rakyat sendiri nggak tahu gaji kalian berapa? Masa kita juga nggak boleh? Menurut kita menurut kita pejabat ini nggak becus gitu. Kita minta dia pecat, masa kalian nggak bisa pecat gitu? Padahal kita sendiri bosnya gitu. Thank you banget Salsa. Itu dia guys. Menurut kalian tentang kasus kali ini guys. Nah jadi udah tahu ya dari kalian 17+8 itu apa? Informasi ini udah mulai ditegakkan. Thank you banget juga udah teman-teman yang support ya. 1 Thank you banget atas supportnya di demonstrasi ini. Semoga kamu selalu sehat, cantik selalu ya gitu. Di Hong Kong aman-aman selalu, nggak pernah kekurangan, tidak chaos-chaos seperti di sini. Support dari Sultan kita sangat-sangat membantu Let's Go terutama ya. Terima kasih banyak ya. Roy Roll, semangat, let's go. Thank you Roy Roll. RA, sukses ya. Thank you banget Roy Roll dan XA. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan guys. Thank you banget atas teman-teman yang support. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nanti kita update berita lainnya guys ya. Semoga demo ini udah nggak berlanjut lagi besok-besoknya, karena kasihan juga kalian yang kerja ya gitu, dan macet ya, nggak kerja kalian gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.